Tika, yuk. Hadirmu sangat dinanti, karyamu sangat berarti, guru penggerak, pemimpin pendidikan, penggerak kembangkan keterampilan, menuntut kodrat harapan, wujudkan merdeka belajar. Nama saya Marwas. Tanggapan saya sangat senang dengan restitusi yang dilakukan Bu Guru, karena dengan ini saya bisa lebih dihargai dan tidak diberi hukuman, dan saya menyadari kesalahan saya karena melanggar keyakinan kelas dan berusaha memperbaiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiwi. Tanggapan saya senang dengan kegiatan restitusi yang dilakukan Bu Guru, karena saya bisa menyadari akan kesalahan yang telah saya langgar, yaitu keyakinan kelas, dan saya akan berusaha untuk membuang sampah pada tempatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sungapan, Ibu Sri Haryati, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Sungapan. Perkenankan saya atas nama Erni Lestari dari SD Negeri 1 Sungapan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Modul 1.4 Budaya Positif. Di sini saya akan mengimbaskan modul 1.4 Budaya Positif dari materi calon guru penggerak angkatan 7. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, Dasar-dasar Pendidikan halaman 1 paragraf 4. Di sini kita bisa belajar dari Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara, tentang maksud dan tujuan dari pendidikan nasional. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan adalah menuntun dan melayani anak untuk bisa mengembangkan potensi dari diri anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso dan tuturi handayani, yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberikan dorongan. Seorang pendidik harus langka dalam menerapkan filosofi dan semboyan tersebut harus dimulai dari pendidik itu sendiri. Jadi seorang pendidik harus bisa menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara tentang tuturi handayani, tentang ingat sosung tulodo ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Guru diibaratkan sebagai petani. Tugasku adalah mengolah lahan, memilih bibit, menanam dan merawatnya. Kita sebagai guru ataupun pendidik harus bisa menjadikan anak-anak kita sebagai ladang untuk bisa kita olah, kita pilih bibit-bibitnya, kita tanam dan kita rawat untuk bisa menjadi anak-anak yang generasi yang baik untuk Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka
Petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur, mengganggu bibit, mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang pendidik ataupun seorang guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Profil pelajar Pancasila. Di sini kita belajar akan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri dan bernalar kritis dan kreatif. Satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun, salah satunya adalah membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Konsep disiplin positif dan motivasi melawan disiplin positif dalam budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif di sekolah dengan berbagai cara dan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi counter atau restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Di sini adalah konsep-konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Satu, konsep disiplin positif dan motivasi. Makna disiplin positif, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar negeri atau berasal dari luar diri. Jadi seorang murid harus memiliki disiplin yang kuat untuk bisa mewujudkan murid yang merdeka. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Di situ kita udah belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal, contohnya nilai kedisiplinan, nilai kemandirian, dan sebagainya. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Jadi, seorang guru harus bisa mengembangkan potensi dari dalam diri anak-anak untuk bisa meningkatkan kemampuan anak untuk meningkatkan potensi dari dalam diri anak tersebut. Oleh sebab itu, kita sebagai guru berkewajiban untuk menuntun anak untuk menjadi anak-anak yang merdeka belajar, anak-anak yang bisa meneruskan, bisa memajukan Indonesia menjadi pendidikan yang lebih baik lagi. Mengapa keyakinan kelas? Yang pertama tadi adalah konsep budaya positif, di situ adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi di sini ada beberapa makna dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Makna dari keyakinan kelas adalah budaya positif perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi di dalam restitusi itu
Penekanan bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tapi tujuan dari restitusi adalah menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik melalui restitusi. Jadi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi. Jadi di sini bukan hukuman yang akan diperoleh murid, tetapi mereka akan menyadari akan kesalahan yang telah mereka perbuat dan akan mengevaluasi apa yang sudah menjadi anak-anak langgar. Guru sebagai pendidik juga diharapkan mampu mempraktekkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab akan kesalahan yang mereka perbuat dan mengevaluasi dan menjadi lebih baik lagi. Guru dapat memberikan dampak positif bagi teman sejawat dan mampu memberikan dampak positif pembelajaran di kelas, sehingga kolaborasi dari guru dan teman sejawat atau warga sekolah sangat menentukan atau mewujudkan sekolah unggulan yang kita harapkan sesuai dengan visi sekolah tersebut. Dari saya terima kasih, sehingga semoga materi yang sudah saya investkan sebagai untuk melengkapi modul 1.4 tentang budaya positif bisa diterapkan di sekolah ini dan mewujudkan SD Negeri 1 Sungapan menjadi sekolah yang bisa menerapkan budaya positif dengan beberapa konsep-konsep inti tadi. Yang pertama yaitu keyakinan kelas, yang ketiga adalah restitusi